nggak suka itu memang gue selalu bilang langsung, apa aja itu selalu bilang langsung. Kalau suka? Kalau suka juga gue bilang, jadi memang gue orangnya... Lo orangnya terus terang gitu ya? Introvert gue extrovert. Gue introvert gue. Kalau gue extrovert, jadi kalau gue nggak suka sama PKS misalnya gitu, karena memang ada faktor-faktor yang bikin gue kesel gitu. Secara personal misalnya, ini munafik banget sih ini orang, atau partai ini ya, bukan orang ya. Iya, partai itu memang dibangun oleh orang-orang yang kayak gitu. Iya, jadi citra partai yang kemudian citra anggotanya bisa jadi. Yang begitu. nyebelin nih, sebetulnya mereka teriak-teriak syariat, teriak-teriak Islam, teriak-teriak apa? Moral yang taruh moral. depan. Paling depan moral. Iya. Tapi satu-satunya anggota DPR yang nonton bokep lagi sidang dari Nah, PKS. Ketika ada apa waktu itu korupsi sapi itu terjadi apa itu? Iya, korupsi sapi yang ke presidennya, terus yang ininya terus sama artis-artis Iya. dari PKS. Jadi kalau dia memang punya apa harapan besar bahwa dengan jargon-jargon agama iya. akan memperbaiki banyak hal, harusnya dimulai dari internal sendiri kan? Mestinya begitu. Tapi biasa kan. Kalau gini nih. Rumusnya gini, kalau lo sering jualan agama, ngebungkus segala sesuatu dengan jargon moral, gue curiga moralnya nggak bener. Oh iya, itu kayak biasanya gini, orang yang galak banget itu berarti sesuatu yang ditutupi biasanya Iya, gitu kan. di rumahnya dia takut sama istrinya, Iya, kayak gitu kan. Kayak gitu. Oh, galak banget, sangat banyak tatonya. Nah. Akhirnya vaksin juga, kan ada tuh kan gitu. Nah kalau PKS ini lebih dari itu menurut gua. Kenapa? Dia nyinyirnya itu sudah lebih dari sekedar nyinyir yang ada nyinyir logis ya. Misalnya gini, nyinyir logis itu gini. Ada artis, ya. Dia merekam adegan seksnya kemudian beredar. Orang nyinyirin itu artis. Iya. Ya kita kan ya wajar lah gitu Iya. Ya udahlah gitu. Mau diapain gitu lah, paling kita tapi nikmati videonya gitu ya. Iya, kan kita juga nonton. Nah, misalnya kemudian ini di lain soal. Ada Pak Jokowi yang dikenal sangat hemat orangnya kan. Yap. Teliti, bukan pelit ya. Iya. Hemat itu bukan pelit. Ketika pesawatnya udah mulai lusuh sebut aja begitu ya. Oh iya, kalau warna biru emang kan cepet lusuh ya. Iya, warna biru kan nggak asik gitu kan. Ditaruh di pesawat gitu. Kemudian diubah jadi merah. Ini yang siapa namanya? Mardhani Alisera. Oh iya. Lagi Covid, Pak Jokowi, ngapa? Lagi pandemi. Standar moralnya di mana? Standar moralnya tuh di mana? Ngabisin duit 2 miliar untuk Buat ngecat pesawat. Padahal itu pesawat kepresidenan. Padahal itu pesawat pertama, ini nggak logisnya ya, Iya. itu pesawat kepresidenan. Artinya mau siapapun pakai, mau silahkan. Iya. Yang kedua, dicet juga dalam rangka membalikan harga diri bangsa merah. Iya. Pas pada bulan Agustus. Pas bulan Agustus. Yang berikutnya nggak cuma satu pesawat, banyak lain juga, ya kan. Yang lain adalah itu tahun anggaran 2 tahun sebelumnya, yang PKS ikut ngetuk gitu. Nah, kan gitu tahun anggaran 2019 Oh iya, itu. iya. Nah itu kan artinya asal, kalau bahasa Jawanya asal nyocot gitu. Asal bersuara, yang penting dia dapat simpati lah ya. simpati kan, pasukan Iya. nggak jelasnya itu kan langsung wow, Mardhani Alisera pahlawan kami dan sebagainya seperti itu. Terus bandingannya apa? Ini dia marah tuh. Lalu kejadian lagi dan ya nggak tahu ya, kayaknya nih Pak Jokowi ini emang apa ya, keramat lah gitu ya. Begitu PKS itu nyela-nyela soal 2 miliar, kejadian di Sumatera Barat. Angkanya persis 2 miliar juga. Di Sumatera Barat, mobil dinas. itu apa hubungannya sama PKS? Nah, ini kan Sumatera Barat tuh gubernurnya udah hampir 11 tahun ini dikuasai PKS. Satu-satunya provinsi yang 11 tahun dikuasai PKS ya. Sama Sumatera kayak Depok Barat. tuh. Iya, Depok juga gitu. Kayaknya sampai kiamat itu. Depok itu orang mau nyebrang di Margonda bingung. Jadi ada jalanan paling membingungkan itu, tempat penyeberangannya susah. betul. Ada orang nyanyi itu siapa sih? Wali kota. Nyanyi. Bayangkan. PKS. Sebuah partai. Bayangan kalau dia berkuasa di level provinsi aja, masalahnya banyak loh itu. Iya. Apa indeks demokrasinya tuh terendah nomor 5. Terendah. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Artinya Berarti kan nggak demokratis ya? nggak demokratis. Mungkin anak-anak muda situ ngasih protes-protes dibungkam dan sebagainya kayak gitu. Gue nggak tahu ya. Itu tapi ya berdasarkan indeks dia rendah. Ya gampang kan kalau orang berkuasa atas nama agama, ketika lo protes, lo ngelawan agama lo. Oh iya gitu ya. Kan gitu. Betul. Lo
melanggar aturan syariat. Oh iya. Nah, jadi langsung jiper ketimbang marah sama Tuhan. Oh iya betul, gitu kan? betul. Itu pertahanan terakhir kayak kita diskusi. Misalnya kita diskusi sama temen nih. Misalnya ngomongin soal kenapa hujan. Iya. Kenapa banjir? Oh, itu karena tidak bagus pengelolaan airnya. Misalnya gitu ya. Manajemen airnya nggak benar gitu ya. Tapi dia lain. Oh, kenapa banjir? Itu karena kehendak Tuhan. Selesai. Nggak ada diskusi. Iya. Kalau lu ngelawan banjir, lu ngelawan kehendak Tuhan. Gitu. Jakarta telah salah mengambil keputusan. Iya kan gitu kan? Bener. Nah yang terjadi di Sumatera Barat menurut kacamata lu gimana tuh? Ya gue sih bayangin ya, lo kondisinya lagi COVID. Ini COVID nih. Semua... Gini deh, kalimatnya Mardani Ali Sera. Standar moralnya di mana gitu ya? Coba terapin ke Sumatera Barat, cocok nggak? Oh ya enggak, karena memang mereka nggak punya moral. Oh gitu, nggak bisa diterapin dong. Nggak bisa diterapin. Kalau Pak Jokowi standar moralnya di mana? Karena dia nggak bermoral kan. Kalau ini nggak punya moral. Jadi dia cuma ngomong aja. Iya, memang nggak ada moralnya. Lo bayangin lagi COVID. Situasi lagi perlu. Iya, lagi perlu support. Terus kemudian kepala daerah beli mobil 2 miliar. Pakai duit rakyat. Mewah itu. Mewah dong. Tapi lu mesti tahu alasannya kenapa dia beli mobil mewah itu kok. Alasannya apa? Mobilnya yang lama remnya blong. Kayaknya gue denger isu-isunya. Jadi ketika mobil remnya blong, belok kiri, masuk ke showroom. Itu. Oh, pas remnya blong. Di showroom dia langsung berhenti. Berhenti depan marketing. Kebetulan loh ya. Depan marketing, kebetulan marketingnya lagi ngasih brosur. Kebetulan loh itu. Kebetulan dia pilih warnanya ada. Oh, pas. Kebetulan pas mau pulang, mobilnya dianterin. Wah, luar biasa. Kebetulan loh, itu cuma kebetulan. PKS tuh faktor kebetulannya luar biasa ya. Luck. Faktor lucknya tuh luar biasa. Iya. Ya kemarin di Kuningan juga kebetulan. Kebetulan gimana? Ya kebetulan ada anggota dewan dari PKS lagi nginep di hotel, lagi nginep di rumah. Oh, di rumah. Iya, kebetulan suaminya pulang. Suami yang nginepin ini. Ketahuan. Kebetulan ditangkap hansip. Iya, itu kesalahan yang jadi kebetulan. Nah, waktu gubernurnya itu lagi tadi tuh remnya blong kan, mendadak belok kiri masuk ke showroom. Mendadak di depan marketing, itu nggak bisa direm sampai depan kasir. Langsung di cash, ya toh, pulang dengan mobil baru. Lah kebetulan wakilnya juga blong. Dua-duanya blong. Blongnya janjian nih. Kayaknya. Keren Cuma banget. dia nggak belok kiri, dia belok kanan. Showroom lain, bro. Oh memang. Pas banget tuker tambah. Itu PKS penuh dengan kebetulan. Iya. Dan luar biasa. Kalau kita lihat ya, semua daerah yang memang dikuasai oleh PKS itu pasti sentimen agamanya tinggi. Iya. Dan anget. Anget apa? Maksudnya situasinya tuh anget. Nggak ada damai-damainya malah sebenarnya. Iya. Gue nggak yakin nih kalau PKS misalnya mayoritas suaranya, kemudian Indonesia akan baik-baik saja, nggak yakin gue. Iya, lu bayangin. Depok udah berapa lama? Iya. Lubangnya di mana-mana hancur. Nambah. Ya kan? Itu dianggarkan. Dianggarkan. Tolong dilobangin. Ya tolong, ini lubang kurang 4 nih. Tolong ditambah di mana? PKS nih, ada aja. Tanpa bermaksud membandingkan ya, gua kebayang nih, tanpa bermaksud membandingkan. Ketika pesawat itu kepresiden sudah agak lusuh-lusuh gitu, mungkin pilotnya kan bilang sama Pak Jokowi, izin Pak Presiden, ini pesawat warnanya biru dan ini bahaya. Kalau nanti pas lagi di langit, samar, bisa jadi kecelakaan. Iya, orang kejedot. Iya, ya udah kalau gitu cari tempat cat yang murah tapi bagus, cat aja yang lain. Tapi mungkin kan, gitu. Tapi enggak, pesawat itu memang sudah waktunya. Waktunya dicat. Waktunya dimasuk ke dalam servis. Oh iya. Jadi sekarang bandingkan dengan mobil remblong itu. Iya. Jadi ketika supirnya bilang, "Pak, ini remnya nih agak-agak kurang pakem nih." Beli baru. Beda. Oh, ini Sultan. Kategori Sultan ini. Banget Sultan Sumatera Barat. Gitu. Jangankan itu kemarin pakai motor. Dia pakai motor gasnya nggak enak.
Langsung ditaruh, cari yang baru. Kita itu gubernurnya, wakilnya, pakai motor, gasnya nggak enak, ganti gas 12 kilogram. Itu di Sumatera Sultan. Barat. Sultan. Makan nggak enak. Iya. Restorannya dibeli untuk dibakar. Ganti yang baru. Itu Sultan. Tapi kalau di misalnya kan ada juga tuh dulu tuh PKS tuh berkuasa juga tuh di Sumatera Utara. Oh. Gatot. Siapa lagi tuh? Iya di Sumatera Utara. Kena masuk KPK. Itu PKS. Lo tau nggak yang dimakan apa? Apa itu dimakan? Bansos. Waduh, itu duit rakyat kecil. Duit rakyat kecil dan dia ngomong membela rakyat. Ini mau ngomong duit bansos. Mau ngomong moral apa keteng sih? Sama kayak Menteri Sosial. Alah, ini sama kan perilakunya aja. Iya. dia mengkritik-kritik Menteri Sosial. Bansos duitnya dimakan sama. Kader dia juga. Yang mendahului makan bansos ya. Malah lebih dulu dia. Lebih dulu udah ditangkap. Makanya bener kalau lu bilang dia ada standar moral tuh benar. Iya. Bukan cuma itu, Bro. Lo kalau dia mau korup nih, dia misalnya lo korup kan ngomong soal angka ya, soal duit ya. Oh, duit. Lo ngirim duit berapa banyak gitu. Dia nanyanya, apa? Udah berapa jus? Pakai bahasa. Aduh. Kalau mau ada pertemuan kode korupsi itu pakai bahasa Quran. Bahasa Quran. Kitab suci Terus loh iya. itu. Mau ada nanti kita ada liko. Pertemuan. Pertemuan ngomong soal korupsi, ngomong soal duit rakyat. Mau ngegarong ngomong soal liko. Ini kan munafik yang levelnya itu sudah master. Udah level 9. Iya, level 9. Ya mungkin kita nggak taat amat. Tapi untuk menggunakan ayat suci sebagai bagian dari bahasa-bahasa kejahatan, mikir juga kan. Enggak, tapi memang gini, Bro. Ini kan ada doktrinnya. Jadi gue pernah denger ya, ini bener atau tidak, ada doktrinnya. Lu jurnalis sih, dia nganggap bahwa kondisi ini perang. Jadi sekarang ini kondisinya perang. Dianggapnya, ada yang menganggap begitu sebagai karena doktrin bahwa ini kondisi perang antara kekuatan katakanlah tim muslim, orang muslim dengan yang lain-lain. Karena kondisi perang, maka ada ganimah. Ganimah itu harta rampasan perang. Jadi orang sah ngambil ganimah. Nah, korupsi itu bagian dianggap ganimah. Jadi ada yang menghalalkan, yang penting lo korup, kemudian nanti bangun ini, bangun majelis taklim, bangun ini. Kan nggak bener. Makanya itu waktu di Jawa Barat dulu masih dikuasai PKS Jawa Barat, itu kan gua melakukan survei. Maka ketika pertanyaannya adalah apabila pimpinan itu korupsi, bagaimana menurut Anda? Nah, sebagian besar jamaah itu menjawab nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Asal bisa untuk sedekah dan sebagainya. Ya, ini hukum positif kita kan dinafikan dengan doktrin-doktrin seperti itu kan. Teori Robin Hood. Teori Robin Hood seolah-olah gitu. Korupsinya 100, sedekahnya 2,5%. Dan itu udah dianggap suci. Udah dianggap suci, ini udah halal nih. Nah, ini kan bahaya. Kok balik ke soal mobil dinas itu. Iya. Ini kan membuktikan bahwa kader utama lo itu, kader PKS lo itu kan. Ya mereka selama ini jargon itu hanya sebagai jualan politik saja. Oh iya. Tidak terinternalisasi ke kader-kadernya kan. Kasus Kuningan. Kasus apa lagi itu? Sapi. Kasus lagi Sumatera Barat. Di Depok juga nggak bersih-bersih amat. Ini kan ya memang cuma jargon. Iya. Nah ini problemnya di bangsa kita ini. Kadang-kadang masyarakat ini gampang dibohongin dengan bungkus agama. Betul. Kalau udah dibungkus agama seolah-olah udah bagus lah. Seolah-olah udah benar. Iya. Kalau orang sudah kutip-kutip ayat gitu kan, seolah-olah udah paling benar. Maka benarlah apa kata Buniani waktu itu. Apa tuh? Yaitu yang paling mudah jualan agama. Karena masyarakatnya masih bodoh-bodoh. Iya. Itu Buniani. Kadang apa? Orang takut, Bro. Lo kalau ada orang datang bawa pakai ayat, ngutip hadis, ngutip apa, lo takut dong mau komplain atau masa begitu sih? Lo takut dong. Nah itu dia mentalitas masyarakat kayak gitu. Akhirnya terdistorsi oleh kebohongan. Ini tinggal sedikit aja nih menurut gue ya, PKS ini. Mungkin dia akan melakukan semacam jualan baru misalnya untuk menjelang 2024. Bisa jadi gini, milih partai ini, surga sudah 3/4 langkah. Bisa jadi kan, namanya jualan agama kan bisa jadi seperti itu kan. Tapi yang menarik ya, lo perhatikan, di semua tempat di mana PKS-nya berkuasa, intoleransi pasti tinggi. Wah ini nih. Di semua tempat. Dan bisa jadi kemiskinan juga. Ya. Di semua tempat di mana PKS berkuasa, tingkat intoleransi tinggi. Intoleransinya tinggi, ditambah kemiskinan juga. Ya, itu total itu. Lengkap sudah. Kok seperti ini, saudara kita di luar sana jangan sampai abai juga.
Ya kan ini kan menjelang tahun politik, bro. Benar, tahun-tahun yang dimana orang boleh memilih terhadap masa depan dirinya, yang korelasinya masa depan bangsa. Betul nggak? Iya benar. Ini harus kita punya kebebasan yang sangat Dulu luas. lo pernah ingat, dulu ada beberapa tokoh PKS ketika ISIS lagi ngetop-ngetopnya, simpati, menyatakan simpati. Ketika Al-Qaeda lagi ngetop-ngetopnya, menyatakan bahwa ini pahlawan. Terus soal bahwa PKS itu sejatinya adalah Ikhwanul Muslimin itu apa sebenarnya? Oh ya benar. Jadi mereka itu gerakannya diinspirasi oleh ideologi Ikhwanul Muslimin yang dari Mesir. Oh iya, Gitu. iya. Mas diambil ke sini, diadopsi ke sini. Dikasih nama Makanya baru. dia lebih suka sama Erdogan. Oh, karena Iya, karena dia Erdogan IM juga sekali. IM di Turki. Dia Dia lebih suka sama Erdogan. Wah, Erdogan seolah-olah luar biasa. Bahkan dia memuja presiden luar berlebihan daripada presiden sendiri. Presiden sendiri. Padahal Turki sampai Indonesia ya jauh. Bagusan Indonesia lah. Iya. Gitu loh. Jadi Nah, itu problem-problem kayak gitu tuh. doktrinnya ngeri banget ya. Doktrinnya mengerikan. Kalau misalnya kecintaan pada bangsa, gua kadang-kadang jujur ya, Bro. Kemarin tuh di Depok kibar bendera Palestina. Ya sebenarnya mereka warga negara mana sih? Nah, itu dia, kecintaan. Kalau ngomong soal bangsa, mereka gitu loh. Iya. Kayak agak Apa gimana sih gitu. gitu? Apa sih? Jadi memang cenderungan mereka itu kalau jalan di jalur yang sempit gitu ya. Kalau toh jatuh mereka akan menjatuhkan diri ke yang bukan ke NKRI maksudnya. Iya. Paham nggak maksud lo? Iya kan? Kenapa tuh? Iya, maksudnya kayak bendera Palestina lah, kayak gitu orang-orangnya itu loh, ya kan? Kemiskinan, siapa peduli, kayak gitu kan? Iya. Oh, masa depan bangsa, bodoh amat. Jadi sebenarnya mereka ini hanya berjuang untuk kelompoknya sendiri. Iya. Dan yang paling mengerikan sebetulnya, ini kan ada intoleransi tingkat keras. Iya. Ya, misalnya orang sudah jadi teroris itu kan intoleransi tingkat keras. Ada yang tingkat menengah, yang ngebubarin-bubarin gereja. Oh iya, betul. Itu udah menengah. Ada yang lembut nih. Yang lembut kayak apa misalnya? Ya itu dia. Doktrin-doktrin bahwa orang lain kafir, kita sedang bertempur dengan Iya. non-Islam dan lain. Ini terus merembes di masyarakat. Di tempat-tempat di mana ada PKS yang berkuasa, lo ke Depok deh. Betul. Anak mahasiswa ke Depok, katakan yang Kristen, cari tempat kos susah. Karena dia non-muslim. Iya, lo cari tempat kos ditanyain agama lo apa? Itu udah fenomena umum tuh di Depok. Dan itu intoleran dalam bentuk yang lebih nyata sekarang ini. Iya, lo. Nah, berarti gua sepakat dengan kalimat ini, Bro. Apa tuh? Apapun yang didukung PKS, itu berarti kita harus kembali lagi.